Mabes Polri buka suara soal 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dihapus setelah Peggy tertangkap. Kadif Humas Polri Irjen Sadi Nugroho menyebut penghapusan 2 DPO karena alat bukti yang mengarah ke keduanya masih belum mencukupi, termasuk adanya keterangan saksi yang menyebut 2 nama DPO tersebut adalah fiktif. Kadif Humas Polri juga mempersilahkan masyarakat jika memiliki informasi untuk dapat membuat kasus ini terang benderang. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki 8 tahun lalu terus bergulir. Setelah menangkap 1 DPO bernama Peggy Setiawan, polisi kini justru menghapus 2 nama DPO karena dinilai fiktif. Pengacara keluarga almarhum Vina, Hotman Paris Hutapea, merasa janggal atas hilangnya nama 2 DPO dalam kasus pembunuhan ini. Menurut Hotman, terlalu cepat bagi penyidik untuk menghapus 2 nama DPO yang sebelumnya tercatat dalam BAP maupun putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua, di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Sebelum Peggy ditangkap polisi Selasa 21 Mei lalu, polisi menyebut ada 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jawa Barat, Peggy Setiawan bakal dibela puluhan kuasa hukum dari berbagai daerah. Saat ini ada 64 anggota pengacara yang mengajukan diri untuk membela Peggy Setiawan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo sudah meminta Kapolri agar mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat harus dikawal dan transparan. Apakah instruksi Presiden Joko Widodo bisa mendorong kasus hukum ini terbuka secara benar setelah kemarin polisi menghilangkan 2 orang DPO di kasus Vina? Kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, selamat sore, Mbak. Prof, ini kan sudah menjadi catatan dan disoroti RI 1. Apakah dengan hal ini Kapolri bisa bekerja lebih cepat dan transparan untuk menangani kasus Vina? Ya, kita apresiasi ya, karena Presiden itu sebagai atasan langsung Kapolri. 1. Kedua, Polri dalam konstitusi kita itu adalah sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum. Dengan demikian, kalau sampai pada pengungkapan kasus Vina tidak, tugas sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum gagal. Ini yang saya kira menjadi reputasi Polri ke depan. Karena kalau kita ingat kemarin, Mbak, reputasi Polri trust hasil survei itu agak turun terus. Nah, ini jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pengungkapan perkara sebagai bentuk pelindungan demikian juga turun. Inilah saya kira Polri bagian cermin pelindungan masyarakat di dalam republik ini. Dengan demikian Presiden memberikan suatu instruksi sangat diapresiasi. Mudah-mudahan Polri begitu cekatan, begitu sigap dalam rangka mengungkap pembuktian. Kalau toh kemarin pembuktian dengan pembuktian langsung, misalkan keluarga, bukti, besok paling tidak pembuktian tidak langsung. Karena bisa mengcounter. Yang 5 ini tidak mengaku bagaimana alasannya? Ada intervensi enggak? Ada rekayasa enggak? Ini yang saya kira trik-trik pengungkapan ini sekaligus
akan membuka dan Presiden memberikan apresiasi untuk segera dilanjutkan dalam rangka tuntas sebagai negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap masalah hukum. Oke, jika memang sudah menjadi sorotan dari Presiden Joko Widodo, lalu bagaimana baiknya atau selayaknya Kapolri harus merespon terkait hal ini? Ya, sebagai bawahan Presiden dan sebagai lembaga yang bertanggung jawab keamanan negara RI di dalam negeri, harus cepat tanggap bahwa pengungkapan perkara itu jelas, kan gitu. Karena sejak awal memang ada suatu tanda petik tidak keberesan kan itu. Oleh karena itu harus petakan apakah ini karena faktor lembaga, apakah ini faktor kejahatannya, ataukah faktor buktinya. Itu harus dipetakan, Mbak. Dan dipetakan ini akan menjadikan suatu temuan yang besar, temuan yang bagus, bisa dipertanggungjawabkan masyarakat. Sehingga jangan sampai 5 menjadi 1, 11 menjadi 8, 3 menjadi 1. Ini tidak bisa dipercaya. Ini taruhan negara, juga taruhan Presiden sebagai atasan Presiden, sebagai kepala negara. Prof, jika Anda menyebut tidak bisa dipercaya, karena kalau kita dahulu juga ditangani oleh Polda Jawa Barat, apakah baiknya kasus ini ditangani oleh Barreskrim? Kalau ini sudah menjadi atensi Presiden, mau tidak mau Barreskrim turun. Ini tadinya kan tidak. Tadinya tidak skup bisa ditangani oleh Polda. Tapi ternyata sampai detik ini kan simpang siur untuk menentukan tersangka. Ada bahkan malah melakukan suatu penolakan, tidak bukti. Ya mau tidak mau Barreskrim. Kenapa Barreskrim? Barreskrim mempunyai sarana persasro yang luar biasa. Deteksi yang luar biasa. Data yang biasa. SDM yang luar biasa. Artinya membackup. Karena apa? Kenapa ini Barreskrim? Karena ini taruhan negara dalam rangka Polri pengungkapan suatu peristiwa pidana. Oke, Prof. Ibnu, kalau banyak pihak yang menilai ada kejanggalan khususnya terkait dengan 2 DPO yang dihilangkan, kapan kasus ini harus diambil atau diambil alih oleh Barreskrim? Segera. Begitu Presiden memerintahkan seperti ini, ya mau tidak mau Kapolri memerintahkan Barreskrim untuk mengambil alih. Kan gitu, Mbak. Karena gitu loh. Kita pertanyaan begini loh, kalau kita analogikan, kemarin kan pada waktu itu kan diambil alih oleh Polda, karena ternyata supaya tidak ada konflik interest, kan gitu kan. Sekarang pertanyaannya, kalau di Polda ditangani jangan-jangan ada konflik interest, harus Barreskrim. Ini kan meningkat terus, Mbak. Pertanyaan seperti itu, sehingga kalau Barreskrim betul-betul seandainya ada intervensi, ada kelompok yang tanda petik disembunyikan, itu menjadi jelas penyelesaiannya. Baik, agar lebih terbuka. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar FH Unsud sudah bergabung dan memberikan perspektif pada kami di Kompas Petang. Selamat sore, Prof.